Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Sindita dari MBS 5E Profesional NIM 185211031. Di sini saya akan membahas tentang kiat menciptakan organisasi yang islami. Hal yang harus disadari bahwa sebuah organisasi yang baik dengan kepemimpinan yang baik harus diikat pula oleh nilai-nilai yang diyakini oleh manajer dan bawahannya. Bagi seorang manajer yang islami, nilai-nilainya adalah nilai-nilai yang islami. Bagaimanapun, sebuah organisasi akan sehat jika dikembangkan dengan nilai-nilai yang sehat yang bersumber dari agama. Nilai-nilai itu dapat berupa nilai keikhlasan, kebersamaan, dan pengorbanan. Yang pertama, dalam manajemen konvensional tidak ada nilai keikhlasan. Padahal seperti kita ketahui, keikhlasan adalah hal yang penting. Makna keikhlasan dalam hal ini adalah melakukan suatu kewajiban dengan maksimal atau yang terbaik dengan niat yang bersih. Berapapun penghasilan yang didapat dari organisasi itu, orang yang ikhlas adalah orang yang melaksanakan kewajiban mereka dengan maksimal. Jika telah sepakat sejak awal bahwa seorang pegawai akan memperoleh gaji dengan nominal tertentu, maka pegawai itu harus melaksanakan pekerjaannya dengan maksimal. Dengan kata lain, pegawai itu melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Ikhlas terkait mujahadah atau kesungguhan. Walaupun seorang pegawai mengetahui penghasilannya kecil, namun keikhlasan akan menjadikannya tenang dalam bekerja. Yang kedua, nilai-nilai kebersamaan. Jika dalam sebuah organisasi tidak tercipta rasa kebersamaan, maka hal itu akan merepotkan pemimpin organisasi. Meskipun berhimpun, namun jika nilai-nilai kebersamaan tidak ada, maka hakikatnya sama dengan bekerja sendiri-sendiri. Tanpa nilai-nilai kebersamaan, seorang pegawai akan berpikir yang penting melaksanakan tugas sendiri, tidak peduli dengan tugas orang lain. Dan yang ketiga, dalam sebuah organisasi diperlukan nilai pengorbanan. Tidak mungkin sebuah organisasi akan tumbuh dengan baik jika seseorang hanya mengandalkan ego masing-masing. Sebuah organisasi yang pemimpinnya memaksakan target, misalnya target tahun ini harus mencapai 2 triliun, maka ia tidak akan melihat bagaimana kondisi bawahannya untuk mencapai hal tersebut. Akhirnya, walau target tersebut dapat dicapai, tetap akan memakan banyak korban. Hal ini sering terjadi pada suatu perusahaan jika bawahannya mengorbankan segala cara untuk mencapai target itu tanpa ada reward dari pemimpinnya. Seorang manajer harus berani berkorban untuk sebuah organisasi, bukan justru memanfaatkan organisasi tersebut. Dalam arti memanfaatkan kebodohan karyawannya. Jika bawahannya tidak mengerti hal-hal yang semestinya diketahui, sang manajer justru bersyukur. Manajer seperti itu bukanlah manajer yang berhasil. Organisasi tanpa nilai-nilai yang sama. Apakah sebuah organisasi tidak akan berhasil jika orang-orang di dalamnya tidak mempunyai nilai-nilai yang sama? Misalnya, apakah sebuah organisasi dengan anggota multiagama tidak akan berhasil? Tata nilai ada yang universal. Jika kita bergabung dalam sebuah organisasi yang multiagama, di sana mungkin saja ada kebersamaan, ada hal-hal yang pokok, misalnya pada nilai-nilai kebebasan, kejujuran, keadilan, dan nilai-nilai untuk saling menasihati. Hal itu merupakan nilai-nilai yang universal untuk tujuan yang umum dan universal. Sebuah organisasi dengan multiagama bisa saja berhasil, namun begitu untuk tujuan yang spesifik kemungkinan akan berhasil. Misalnya, partai dengan anggota yang agamanya beragam ingin menjalankan syariat Islam, tentu tidak relevan dan tidak mungkin. Jika sebuah organisasi memiliki tujuan yang spesifik, maka harus tetap didukung oleh orang yang spesifik pula.
Selanjutnya, tanggung jawab pemimpin dalam organisasi. Pemimpin merupakan seorang yang paling bertanggung jawab dalam sebuah organisasi. Pemimpin yang baik selain harus menjalankan organisasi sesuai dengan tujuan yang direncanakan, juga harus mampu mensejahterakan bawahannya. Jika organisasi itu dalam bentuk partai, maka bukan sekadar partai yang besar, tetapi para anggotanya juga harus sejahtera baik lahir dan batin. Sebagai contoh, misalnya ketika seorang pemimpin belum menjadi anggota partai atau belum menjadi anggota sebuah organisasi, ia masih mengutamakan ego pribadinya. Tetapi setelah bergabung dengan organisasi tersebut, ia hendaknya mampu menjadi orang yang menumbuhkan kebersamaan pada diri masing-masing anggota. Dan yang terakhir, makna jabatan dalam organisasi. Jabatan yang dimiliki manusia merupakan amanah dari Allah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapannya kelak. Tidak ada bergeser telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat, sehingga ia ditanya tentang 4 hal, yaitu tentang umurnya, bagaimana ia habiskan, tentang masa mudanya, bagaimana itu lewatkan, tentang hartanya, bagaimana ia dapatkan, kemana diinfakkan, dan tentang ilmunya, bagaimana ia mengamalkannya. Hadis riwayat Tirmizi. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kamu sekalian akan rakus terhadap kekuasaan, padahal ia akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Maka alangkah baiknya penguasa di dunia dan alangkah jeleknya pemutus susu atau kematian. Hadis riwayat Bukhari. Terima kasih atas penjelasan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum.